Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemi Sutiani, mahasiswi Windrada Intan Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1911100321 dari kelas G Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang pemikiran Socrates dan Plato dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates. Pada titik waktu ini, dalam sejarah filsafat muncullah salah seorang pemikir besar kuno pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, yang mana gagasan-gagasan filosofinya dan metode pengajarannya ditunjukkan untuk mempengaruhi secara mendalam dan abadi terhadap teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis yang digunakan oleh Socrates yang mana telah menjadi dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang belajar, untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak memaksa wibawanya atau memaksa gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, yang mana seorang siswa dituntut untuk mengembangkan pemikirannya sendiri. Dengan berpikir secara kritis, ini adalah suatu metode untuk meneruskan inteleknya dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaannya, kekuatan mental. Tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Dan yang kedua yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Plato adalah murid Socrates yang paling terkemuka yang sepenuhnya menyerap ajaran-ajaran pendidikan besar itu. Kemudian mengembangkan sistem filsafatnya sendiri secara lengkap. Ia mendirikan sebuah akademi atau suatu pusat untuk studi. Bagi Plato, pendidikan itu adalah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk menampilkan kesanggupan diri pribadinya. Bagi negara, dia bertanggung jawab untuk memberikan perkembangan kepada warga negaranya, dapat berlatih, terdidik, dan merasakan bahagia dalam menjalankan peranannya untuk melaksanakan kehidupan kemasyarakatan. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik. Dalam suatu masyarakat yang harmonis, melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota kelasnya. Plato juga menekankan perlunya pendidikan direncanakan dan diprogramkan dengan baik untuk menunjang rencana propaganda dan sensor. Propaganda perlu untuk menanamkan program pendidikan itu. Pemerintah harus mengadakan motivasi, semangat loyalitas, kebersamaan, dan kesatuan, cinta akan kebaikan dan keadilan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian isi materi saya ucapkan mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.